Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Secepat kilat Rakuti kabur. Dia berlari ke tengah-tengah hutan. Dia berlari bagaikan orang gila. Dia berlari bagaikan dikejar siluman yang ingin mencekik lehernya. Akhirnya Rakuti menemukan sebuah ceruk tebing yang cukup dalam. Dan dia bersembunyi di situ untuk sesaat lamanya. Gila. Laki-laki tua aneh itu benar-benar telah membuat nyaliku menjadi kecut. Kurang ajar. Mengapa aku harus bertemu dengan laki-laki tua yang tidak waras? Benar-benar orang sinting. Tapi dia mempunyai ilmu sihir yang hebat sekali. Dia dapat merubah perwujudannya menjadi perwujudan diriku. Benarkah aku telah melihat permainan sihir? Jahanam! Aku telah dipermainkan. Aku telah menjadi barang permainan. Biarlah. Untuk sementara, aku bersembunyi di curug tebing ini. Terus terang, aku tidak tahan menghadapi laki-laki tua aneh itu. Aku bisa gila. Aku bisa ikut-ikutan sinting. Mudah-mudahan dia tidak mengetahui tempat persembunyianku. Biarlah aku menunggu di sini beberapa saat lamanya. Rakuti, mengapa kau bersembunyi di situ?
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti tersentak. Suara laki-laki tua aneh datang lagi. Dan tak lama kemudian, sesosok tubuh muncul dari balik batu-batuan padas gunung. Sosok tubuh yang mengambil perwujudan dirinya sendiri. Sosok tubuh itu perlahan-lahan mendekatinya. Wajahnya membayangkan kesedihan yang dalam. Rakuti, mengapa kau bersembunyi di situ? Mengapa kau mengikuti aku? Aku tidak pernah mengikutimu, Rakuti. Aku sudah selalu bersamamu sejak lama. Sejak kau belum dilahirkan ke muka bumi. Aku selalu bersamamu dalam keadaan suka dan duka. Dalam keadaan sakit. Dalam keadaan bahagia dan menderita. Omong kosong. Aku tidak percaya kata-kata siluman seperti kau. Cepat pergi. Tinggalkan aku. Aku tidak membutuhkan seorang teman. Aku datang untuk memberimu peringatan, Rakuti. Memberimu peringatan. Aku tidak butuh peringatan dari siapapun juga. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak butuh ceramah. Aku tidak butuh nasihat ataupun petuah. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Dan aku bisa meraih cita-citaku sendiri. Kasihan kau, Rakuti. Mengapa pikiranmu tersesat terlalu jauh? Apa urusanmu? Aku juga tidak butuh rasa kasihan. Aku tidak butuh rasa iba. Aku bisa mengatasi kesulitanku sendiri. Rakuti, kasihanilah aku ini, Rakuti. Hentikanlah petualanganmu itu. Usahamu akan sia-sia. Apa katamu? Usahaku akan sia-sia. Lihat saja nanti. Setelah aku memperoleh daya-daya kesaktian, aku akan menggenggam bumi Majapahit dalam kepalan tanganku. Aku akan mengusir Jaya Negara dari tahta. Dan selanjutnya, akulah yang duduk di atas singgasana. Aku sudah merindukan saat itu. Saat Rakuti menjadi raja. Dan kalau aku sudah menjadi raja, negeri ini akan bergerak dalam kekuasaanku. Tangan-tanganku yang perkasa inilah yang akan memerintah Majapahit. Tangan-tanganku akan membasmi siapa saja yang berani membangkang perintahku. Tangan-tanganku akan meringkus para penjahat negara. Tangan-tanganku akan membakar habis desa tempat berkumpulnya kaum pembangkang. Mahkota Mayangkara. Mahkota Mayangkara. Kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah barang pinjaman. Dan suatu saat nanti dia harus mengembalikannya kembali kepada yang berhak. Tak ada yang kekal di muka bumi ini. Semuanya hanya bersifat sementara. Mahkota Mayangkara. Kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah semu belaka. Tidak mempunyai sifat yang hakiki. Mengapa kau mengejar kekuasaan seperti itu, Rakuti? Apa aku tidak berhak memperoleh kekuasaan duniawi ini? Kau senang hidup dalam dusta dan kebohongan. Selama dusta dan kebohongan itu terasa nikmat, aku senang menikmatinya. Aku tidak peduli apakah kekuasaanku nanti hanyalah sementara. Aku tidak peduli apakah cita-citaku hanyalah barang semu. Tekadku sudah bulat. Tak seorang pun dapat melunakkan hatiku, termasuk kau. Oh,
Jangan, Rakuti. Jangan, kataku. Kembalilah. Kau memang sudah menyeberangi sungai itu. Tapi pakaianmu belum terlalu basah. Kau masih bisa kembali lagi ke tepi sungai dan menyesali perbuatanmu. Tidak. Aku tidak akan menyesali apa-apa. Aku tidak merasa membuat kesalahan. Aku melihat warna merah menyelupungi jiwamu, Rakuti. Aku melihat warna darah. Sungai yang kau seberangi akan berubah menjadi aliran darah. Cita-citamu akan memakan banyak korban, Rakuti. Cita-citamu akan mengalirkan banyak darah. Aku tidak peduli. Bersetan dengan kata-katamu. Kau bicara atas nama siapa? Kau mengambil perwujudan diriku, tapi kau tidak memihak kepadaku. Pergi sana, tinggalkan aku. Cepat pergi. Jangan dekati aku. Jangan membuntuti Rakuti. Aku tidak akan melepaskanmu, Rakuti. Seujung rambut pun aku tidak akan meninggalkanmu. Kemana kau pergi, aku akan selalu bersamamu. Kau tidak akan bisa bersembunyi dariku. Siluman jahat. Pergi kau. Pergi. Jangan ikuti aku. Pergi. 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 Makhluk itu terus membuntuti aku. Di mana aku harus bersembunyi sekarang? Mudah-mudahan saja dia tidak dapat menemukanku di sini. Mudah-mudahan saja dia kehilangan jejakku. Aku bisa menjadi gila. Aku akan gila jika terus-menerus diganggu makhluk seperti itu. Rakuti, Rakuti, aku di sini, Rakuti. Aku di sebelahmu. Oh, ya ampun. Kau masih terus membuntuti aku. Sekarang aku di belakangmu. Nah, sekarang aku di depanmu. Oh, ampunilah aku. Jangan siksa aku seperti ini. Cepat tinggalkan aku. Aku tidak tahan. Aku bisa menjadi gila kalau kau terus-menerus mengikuti aku seperti ini. Cepat kau pergi. Pergi. Aku tidak membutuhkanmu. Rakuti, aku sayang padamu. Karena aku sayang padamu, aku selalu mengikutimu. Aku selalu mengkhawatirkan perjalanan hidupmu. Aku tidak ingin kau tersesat. Aku ingin kau selamat, Rakuti. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Kepalaku rasanya mau pecah. Awas, kalau kau masih terus mengikuti aku. Lihat, aku akan merobek-robek dadaku sendiri. Rakuti, sekarang hatimu benar-benar sudah gelap. Kau tidak mampu lagi melihat sepotong cahaya, sekalipun matahari bersinar terang benderang. Lebih baik aku mati daripada menjadi gila karena kau selalu membuntuti aku. Rakuti, apa yang kau lakukan itu? Jangan, Rakuti. Jangan lakukan. Itu petualangan yang paling bodoh dalam hidup manusia. Jangan kau lakukan.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Lebih baik aku mati daripada harus menelan kegagalan. Lihatlah, lihat. Akan kucabik-cabik tubuhku sendiri. Akan kuputuskan leherku sendiri. Akan kulubangi perutku sendiri dengan tombak Patmayoni. Jangan, Rakuti, jangan. Jangan kau tempuh jalan yang begitu hitam. Aku tidak peduli. Aku bebas menempuh jalanku sendiri. Jangan, Rakuti. Kasihanilah aku. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku datang untuk memberikan peringatan kepadamu. Setiap orang bisa saja salah melangkah. Tapi kalau orang itu mau merendah hati sedikit, dia pasti mau mendengar peringatan orang lain. Dan dia akan selamat. Aku tidak bermaksud menyerumuskanmu, Rakuti. Aku sayang kepadamu. Aku mencintaimu. Itulah sebabnya aku datang untuk memperingatkanmu. Hatiku tidak akan lumer. Tekadku sekeras baja. Lebih baik kau segera pergi. Kasihan kau, Rakuti. Hidupmu akan diterpa angin kencang. Aku akan berdiri dengan tegar. Aku akan berdiri bagaikan sebatang pohon. Ayo, datanglah angin kencang. Datanglah badai. Amuklah isi dunia. Dan Rakuti akan tetap berdiri tegar perkasa. Kesombongan, keserakahan telah bersatu di dalam nafsu. Dan semua itu akan membinasakanmu, Rakuti. Diam! Kau mau pergi atau tidak? Jika kau masih berdiri di situ, kau akan melihat Rakuti terbujur menjadi bangkai. Rakuti mengayun-ayunkan tombak Patmayoni. Nampaknya dia sudah tidak peduli lagi. Nampaknya dia sudah sangat putus asa. Gagang tombak digenggam dengan erat dan ujungnya diarahkan ke jantungnya. Tangan Rakuti gemetar, wajahnya tegang dan kedua belah matanya terpejam. Aku tidak main-main. Kalau kau terus memojokkan aku pasti akan menempuh jalan ini. Aku tidak bisa hidup dalam kegagalan. Aku tidak bisa hidup sementara cita-citaku terus bergantung di awan-awan. Baiklah, Rakuti. Aku mengalah. Baiklah. Urungkan niatmu yang sangat nista itu. Bunuh diri adalah pekerjaan yang sangat nista. Nista artinya rendah, hina, kotor. Cepat tinggalkan aku. Pergi sejauh-jauhnya dariku. Atau kau akan segera melihat tubuh Rakuti terbujur menjadi bangkai. Ya. Baiklah. Aku telah berusaha untuk meluruskan jalanmu, Rakuti. Aku telah menunaikan tugas dan kewajibanku. Tapi karena kau tidak mau kuperingatkan. Baiklah. Aku tidak akan memaksamu lagi. Cepat pergi dari hadapanku. Pergi dan kembalilah ke tempat asalmu. Rakuti. Sayang sekali. Mengapa kau tidak mengindahkan peringatanku ini? Nah, aku pergi, Rakuti.
Mudah-mudahan Dewata Agung mengampuni dosa-dosamu. Rakuti ternganga keheranan. Dia masih menggenggam tombak Patmayoni, tapi kedua belah matanya tidak lepas melihat pemandangan di hadapannya yang sangat menakjubkan. Dia melihat perwujudan dirinya itu menjadi pudar. Semakin lama sosok tubuh semakin tipis, dan akhirnya sama sekali lenyap bersama angin lewat. Oh, apa sebenarnya yang baru saja aku alami? Benarkah aku telah bertemu dengan Resi Mahalalita, bertapa tua yang sakti itu? Kalau memang benar, apa arti semuanya ini? Bertapa tua itu telah mengambil perwujudan diriku sendiri. Dia mengatakan bahwa dia datang untuk memberiku peringatan. Peringatan apa? Kalau dia datang untuk mengajariku daya kesaktian, maka aku akan berterima kasih kepadanya. Tapi sebaliknya, kalau dia datang untuk mencela tindakanku, menggagalkan cita-citaku, untuk apa aku menaruh hormat kepadanya? Bersetan dengan Resi Mahalalita. Mungkin saja dia bukan manusia. Barangkali dia sukma-sukma yang gentayangan. Untung aku segera bisa mengusirnya pergi. Kalau tidak, aku bisa menjadi gila. Dia terus-menerus membuntuti aku dan berkata-kata tentang hal-hal yang tidak bisa ku mengerti. Kepalaku menjadi pusing, perutku mual. Untung dia segera pergi. Aku lelah sekali. Aku sangat lelah. Aku membutuhkan istirahat bareng semalam. Dan besok pagi, aku akan meneruskan perjalanan mencari guru. Melangkah perlahan-lahan. Dia bermaksud kembali ke gua di mana selama ini ia menginap. Rakuti tiba di mulut gua ketika matahari sudah hampir tenggelam. Cahayanya sangat lemah, menimpa pucuk-pucuk pohon hutan. Karena merasa lelah, Rakuti segera tertidur. Dia bangun tengah malam ketika angin dingin menerobos masuk melalui mulut gua dan menerpa tubuhnya. Nyenyak sekali tidurku. Aku tidur tanpa mimpi sepotong pun. Rupanya hari masih malam. Dingin sekali angin malam ini. Dan rupanya malam ini aku akan tidur sendirian di dalam gua. Pak tua aneh itu tidak kembali lagi. Pak tua yang aneh. Siapa dia itu sebenarnya? Apa dia Resi Mahalalita yang sedang menyamar? Orang itu masih merupakan teka-teki bagiku. Tapi masa bodoh. Aku tidak sudi mengingatnya lagi. Lebih baik aku tidur. Besok pagi aku akan meneruskan perjalanan. Pokoknya aku harus menemukan seorang guru yang mumpuni. Aku tidak akan kembali ke desa Ganding sebelum menemukan seorang guru yang mumpuni. Baru saja Rakuti memparingkan tubuhnya kembali di atas lempengan batu. Pada saat itu dia melihat sesuatu yang aneh memancar dari mulut goa. Dan sesuatu itu ialah cahaya terang benderang. Hah? Apa itu? Cahaya apa itu?
Rakuti merapatkan duduknya pada dinding goa, dan dia menekuk kedua belah lututnya, sementara matanya terus menatap ke arah mulut goa yang semakin terang benderang. Tiba-tiba tubuhnya menggigil kedinginan, dan mulutnya ternganga lebar. Dari balik cahaya itu, muncul sosok tubuh laki-laki tua aneh. Tapi sekarang laki-laki tua itu tidak berpakaian petani, melainkan mengenakan jubah seorang Brahmana. Laki-laki tua aneh menatap kepadanya dengan pandangan yang sangat tajam dan menusuk. Wajahnya seolah-olah memancarkan sinar keagungan, sinar kesucian. Rakuti, akulah Resi Mahalalita. Aku datang menemuimu untuk memberikan peringatan. Sekali lagi kuulangi, aku datang untuk memberimu peringatan. Kali ini adalah peringatan yang pertama. Kau telah berjalan di jalan yang salah, anakku. Jalan itu sangat panjang dan berliku-liku. Jalan itu memang akan membawamu ke tempat cita-citamu. Tapi dengar, Rakuti, cita-citamu yang terlalu tinggi akan membawa banyak korban. Cita-citamu mungkin saja akan berhasil, tapi akan menimbulkan banyak korban. Dan jalan yang kau tempuh akan menjadi jalan berdarah. Karena itu, Rakuti, jika kau mau mengindahkan peringatanku, lebih baik kau mundur. Kembalilah ke jalan yang sederhana. Untuk apa menjadi raja? Untuk apa mengenakan mahkota Mayangkara? Ingat, Rakuti, seperti yang sudah kukatakan kepadamu, kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah barang pinjaman. Jika saatnya sudah tiba nanti, barang pinjaman itu akan diambil kembali oleh yang berhak. Tapi sayang sekali, Rakuti. Nampaknya hawa nafsumu lebih besar dari kemampuanmu. Dan sekarang hawa nafsu itu, cahaya berwarna merah itu, telah mulai menyeretmu ke tempat-tempat yang sangat berbahaya. Hati-hatilah, Rakuti. Waspadalah selalu. Cita-citamu yang melambung tinggi dapat membinasakanmu, dapat memusnahkanmu bagaikan badai memusnahkan pohon-pohon perdu. Rakuti mengkerut ketakutan. Dia sama sekali tidak berani menatap wajah laki-laki tua aneh yang sekarang mengaku bernama Resi Mahalalita. Resi Mahalalita diam sejurus lamanya. Tiba-tiba wajahnya menjadi sedih. Rakuti, aku tidak bisa lama-lama menungguimu. Aku sudah datang dan melaksanakan kewajibanku. Dan selanjutnya terserah kau sendiri. Kau bebas memilih. Kau bebas menempuh jalan. Sekalipun jalan itu nanti akan membawamu ke mulut dewa api yang akan membakar habis seluruh hidupmu. Nah, Rakuti, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat jalan, anakku. Mudah-mudahan Dewata Agung mengampuni dosa-dosamu.
Rupanya benar dugaanku. Laki-laki tuanya itu ternyata Resi Mahalalita. Kalau memang dia Resi Mahalalita, maka dia sudah pasti mempunyai daya kesaktian yang sangat tinggi. Guru seperti itulah yang kucari. Kalau Resi Mahalalita mau mengajariku ilmu daya-daya kesaktian, maka aku akan menjelma menjadi seorang pendekar tiada bandingannya di seluruh Majapahit. Bukankah ini yang kuidam-idamkan? Bukankah ini yang kudamba-dambakan? Resi Mahalalita. Aku akan berguru kepadanya. Tapi, bagaimana kalau dia tidak mau menjadi guruku? Apa yang harus kulakukan? Mungkin saja dia tidak bersedia mengangkatku menjadi murid. Kalau memang demikian, aku akan terus memujuknya. Aku akan terus merayunya. Aku akan berlutut di hadapannya sampai dia mau mengangkatku menjadi murid. Resi Mahalalita. Dia harus menjadi guruku. Aku harus dapat menguras daya-daya kesaktian yang dimilikinya. Tunggu, Resi Mahalalita. Tunggu. Kau harus menjadi guruku. Kau harus menjadi guruku. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti melompat meninggalkan ruangan goa. Dia berlari-lari kecil menyusuri jalanan setapak di sekitar goa. Bulan tua sudah menggelincir ke arah barat. Cahayanya redup, berusaha menembus daun-daun pohon. Rakuti terus berlari. Beberapa kali dia hampir saja menabrak batang pohon. Kemana perginya Resi Mahalalita? Aku sama sekali tidak menemukan jejaknya. Dia pergi bagaikan angin berhembus. Sayang sekali. Sayang sekali. Kalau aku harus gagal menjadi muridnya. Di mana akan bisa kutemui seorang pertapa sakti seperti Resi Mahalalita? Tapi, kalaupun aku bisa menemukannya, belum tentu aku dapat membujuk orang itu supaya mau menjadi guruku. Dia justru datang menghampiriku untuk memberiku peringatan. Dia tidak setuju cita-citaku. Dia ingin membelokkan arah hidupku. Dia mengatakan, beberapa kali dia mengatakan bahwa aku tersesat jalan. Kalau begitu, aku tidak perlu mencarinya. Aku akan mencari guru yang lain. Dan aku tidak sudi mendengar peringatan-peringatannya. Aku tidak akan mundur, sekalipun cita-citaku masih tergantung di langit tinggi. Aku sama sekali tidak bermimpi. Aku sadar sesadar-sadarnya. Pokoknya Rakuti harus berhasil menjadi Raja Majapahit. Entah kapan saat itu datangnya. Pokoknya Rakuti harus menggenggam bumi Majapahit dalam telapak tangannya. Rakuti memutuskan untuk tidak melanjutkan mencari Resi Mahalalita. Tapi dia juga tidak kembali lagi ke dalam goa. Malam itu juga, Rakuti meneruskan perjalanannya. Dia berjalan menyusuri kaki bukit. Dan menjelang pagi hari, Rakuti sudah tiba di kaki Gunung Welirang. Mendadak, dari jauh dia mendengar derap kuda mendekat. Kemana tujuan perjalananmu? Apa kalian bermaksud menghalang-halangi perjalananku? Jawab saja pertanyaan temanku ini. Baiklah. Aku berasal dari desa Ganding. Aku pergi jauh-jauh meninggalkan desa kelahiranku.
untuk mencari seorang guru. Guru? Guru apa, ha? Guru yang dapat mengajariku daya-daya kesaktian. Oh, rupanya kau ingin menjadi seorang pendekar sakti pilih tanding. Aku tidak ingin menjadi pendekar. Aku ingin menjadi raja. Raja? Dia ingin menjadi raja katanya. Raja Buntung. Minggirlah. Aku tidak mempunyai waktu untuk melayani kalian. Aku juga tidak punya banyak waktu. Cepat serahkan barang-barangmu. Dan setelah itu, kau boleh kembali lagi. Kami tidak akan mengganggumu. Jadi kalian bermaksud merampokku? Cepat serahkan barang-barangmu. Kami tidak sabar menunggu. Aku tidak mempunyai barang-barang. Aku hanya mempunyai ini. Rakuti mencabut tombak Patmayoni yang terselip di pinggangnya. Kemudian dia mengacungkannya di hadapan dua perampok jalanan. Dua perampok jalanan itu mundur beberapa langkah. Mereka jadi gusar melihat tingkah laku Rakuti. Awas, jangan main-main. Kami bisa membunuhmu. Aku tidak pernah main-main. Kalau kau ingin merampokku, silahkan. Tapi seperti sudah kukatakan, aku tidak mempunyai barang apa-apa. Aku hanya mempunyai ini, sebatang tombak. Ambillah, jika kalian menghendakinya. Kau pasti mempunyai sedikit uang. Atau barangkali kau mempunyai sedikit simpanan makanan. Ayo, keluarkan dan serahkan kepada kami. Kalian ini perampok-perampok picisan. Aku tidak akan mengampuni orang-orang seperti kalian. Lihatlah, bukan kalian yang akan membunuhku, tapi akulah yang akan membinasakan kalian. Saat dia menyerang. Kurang ajar. Orang ini benar-benar ingin mampus rupanya. Ayo, kita sergap bersama-sama. Dua perampok itu langsung menyerang dengan senjata terhunus. Rakuti menangkis serangan dengan balas menyerang lebih garang. Pertarungan sengit segera terjadi di tepi jalan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.